وأكون للخير العميم مثالا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentunya paham bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, bahwasanya orang tua itu adalah sesuatu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya, mereka belum punya keluarga, mereka belum menikah, mereka belum dipertemukan jodoh. Kita mungkin punya ya, di antara circle kita ada orang, teman kita perempuan umur 40 tahun, belum dilamar siapapun, dan belum menikah. Kita mengenal ada teman kita, sahabat kita umurnya 50 tahun, tetapi juga belum mendapatkan jodohnya. Mungkin karena dia patah hati, akhirnya dia sulit untuk membuka hatinya untuk wanita lain. Maka yang kita harus pahami adalah ketika kita hari ini memiliki keluarga, Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, maka kita harus paham bahwasanya jodoh yang Allah hadirkan dalam teras kehidupan kita itu merupakan sebuah karunia besar. Karena siapapun jodoh kita yang telah bersanding dengan kita pada kehidupan kita berkeluarga, sebenarnya namanya dia telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu merupakan sebuah karunia besar. Ketika kita mendapati keluarga, tentunya kita juga mendapati konsekuensi bahwasanya ketika kita memiliki keluarga, kita tentunya memiliki anak. Ya, walaupun ada di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesabaran dan keridhaan, belum mendapatkan keturunan. Walaupun pernikahan mereka sudah berjalan bertahun-tahun dan berpuluh tahun, dan tentunya pasti ada hikmah besar yang Allah berikan. Tapi ketika kita akhirnya paham bahwasanya kita dalam kehidupan keluarga itu adalah karunia, maka sesungguhnya karunia itu bertambah dari karunia besar menjadi karunia agung ketika kita memiliki anak. Karena sesungguhnya memiliki anak itu bukan perkara hanya sekedar melanjutkan keturunan kita supaya tidak putus generasi kita, tapi memang memiliki anak itu ada sebuah modal besar bagi kita untuk mendapatkan kelapangan pada kehidupan di dunia, dan mendapatkan anak itu merupakan perkara besar yang bisa membantu kita dalam urusan akhirat. Jadi memiliki anak bukan hanya sekedar biologis, bukan hanya sekedar genetika dan DNA, tapi memiliki anak itu urusan besar. Karena memiliki anak itu, Masya Allah, itu adalah perkara agung yang Allah hadirkan pada kehidupan manusia. Ibu-ibu bisa paham, ternyata para nabi, kalau kita perhatikan, setidaknya ada dua nabi yang layak menjadi perenungan untuk kita. Ada dua nabi yang mereka diberikan oleh Allah ujian. Begitu lama tidak mendapatkan keturunan. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu baru mendapatkan Ismail, kata Imam Ibnu Katsir, ketika berusia 99 tahun. Jadi pada saat 99 tahun baru mendapatkan Ismail. Tentunya umur yang sudah tidak lagi muda. Tapi sepanjang usianya Nabi Ibrahim, ketika beliau berdoa selama 99 tahun, beliau terus berdoa dan meminta supaya beliau diberikan keturunan. Kenapa? Padahal kita tahu para nabi itu qanaah, mereka itu apa adanya. Dikasih miskin nggak pernah protes, dikasih ujian tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan keturunan, mereka terus berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Sampai Nabi Ibrahim pun berdoa. 99 tahun barulah beliau mendapatkan Ismail. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim ini? Ternyata memiliki anak itu merupakan perkara besar. Yang saya ingin sampaikan kepada diri kita, kita harus hadirkan kembali kesadaran kita. Anak yang hari ini mengisi rumah kita itu perkara besar. Karena ibu-ibu dikasih anak umurnya 24, 27, 30, 31. Tapi Nabi Ibrahim itu 99 tahun baru memiliki anak. Dan sepanjang itu tidak pernah berhenti berdoa supaya diberikan keturunan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti meminta keturunan kepada Allah? Padahal para nabi tidak pernah protes atas sederhananya kehidupan dunia mereka. Tapi untuk urusan anak mereka terus meminta dan meminta belas kasih dari Allah supaya diberikan keturunan, karena memang memiliki anak itu hal besar. Bukan semata-mata melahirkan keturunan dan mewariskan DNA dan genetika dari kita, tapi sejatinya urusan besar. Itu pula yang kita dapati dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu diberikan keturunan oleh Allah setelah melewati masa 100 tahun. Berarti lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Dan beliau tidak pernah kecewa untuk meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Maka salah satu doanya yang sangat indah, Nabi Zakaria itu pernah melihat Ibunda Maryam.
Ada Ibunda Maryam di mihrabnya, ketika Ibunda Maryam itu sering menyendiri berduaan dengan Allah, di mihrabnya itu turun berbagai macam karomah, pertolongan untuk Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu mendapatkan buah-buahan langsung dari surga. Kalau musim panas, buah-buahnya itu musim dingin. Kalau musim dingin, mendapatkan buah musim panas. Yang itu tidak mungkin kalau dari manusia, itu hanya mungkin datang dari Allah. Maka ketika Nabi Zakaria melihat bagaimana seorang Maryam diistimewakan oleh Allah, maka pada saat itu dijadikan itu menjadi redaksi doanya Nabi Zakaria kepada Allah. Ya man yarzuku Maryam atamar fi ghairi awanihi farzukni dzurriatan fi ghairi awani. Doanya indah. Beliau berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan Maryam buah bukan pada musimnya. Musim panas kamu berikan buah musim dingin kamu berikan kepada Maryam buah musim panas. Kalaulah engkau memberikan buah bukan pada musimnya kepada Maryam, maka berikanlah aku keturunan. Walaupun bukan pada masanya lagi aku punya keturunan. Karena umurnya sudah 100 tahun. Dan akhirnya Allah mendengar doa itu dan Allah kagum dengan doa itu. Maka Allah berikan kepada Maryam, kepada Zakaria itu keturunan ketika sudah sepuh dan sudah berusia lanjut. Lah, dari dua kisah ini kita mengambil sebuah insight, Ibu. Oh, ternyata pilih anak itu bukan sekedar punya anak, tapi memang urusan besar. Loh, Nabi aja qanaah, tapi kalau urusan anak mereka itu terus minta sama Allah. Padahal mereka diberikan rumah yang kecil, ujiannya banyak, musuhnya banyak, mereka tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan anak, mereka itu terus meminta kepada Allah supaya mereka memiliki anak. Itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata urusan anak itu urusan besar. Dan kita harus sadar, karena maaf, kadang-kadang rutinitas kita ketemu dengan anak setiap waktu. Atau maaf, kadang-kadang karena dulunya kita gampang dapat anak, akhirnya kita lupa bahwasanya anak itu karunia besar. Karena apa? Rutinitas yang sudah kita jalani, kehidupan autopilot yang kita lakukan dan kita lalui, menjadikan akhirnya kita lupa. Anakmu hari ini tuh karunia besar dari Allah. Karena apa? Karena selelah-lelahnya kita, sepenat-penatnya kita, seletih-letihnya kita, ketika menghadapi dan membersamai anak, ada orang yang lebih letih lagi, yang hari ini belum mendapatkan keturunan, dan mereka masih berdoa kepada Allah setiap hari. Dan itu merupakan hal yang besar yang kita harus mengerti, supaya kita sadar. Kadang-kadang nikmat itu terasa biasa kalau kita tidak memberi makna. Hujan itu biasa, Bu. Kalau kita sudah masuk ke bulan Agustus, di bulan-bulan ber, September, Oktober, November, Desember. Itu dulu, tahun-tahun yang lalu, kita merasa hujan itu biasa. Bahkan terkadang kita suka mencela kalau hujan datang ketika mobil baru dicuci. Tapi akhirnya, kapan itu hujan itu terasa nikmat? Kalau sudah beberapa bulan nggak turun hujan. Harusnya dari Agustus kita sudah turun hujan, tapi ternyata sampai September, Oktober, sudah mendekati November kita belum hujan. Akhirnya kita merindukan hujan. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya rutinitas itu kadang-kadang menghilangkan makna. Dan kita mau sekali, karena ini kita berada pada prolog dari apa yang kita bahas. Kita ingin sekali menghadirkan kembali kepada hati kita. Siapapun anakmu, anak saya ada 8. Ada Fatimah, ada Muhammad, ada Basam, ada Ja'far, ada Alena, ada Basim, ada Novan, ada Noman. Itu kita hadirkan kembali maknanya. Karena ini tuh karunia besar. Karena apa? Nabi Ibrahim aja 99 tahun baru punya anak. Zakaria itu melewati 100 tahun baru punya anak. Dan sesungguhnya semoga rasa itu hadir di hati kita supaya kita ketika melihat mereka, bukan pandangannya beban. Tapi ketika kita melihat mereka itu adalah kitalah yang minta mereka diturunkan dari langit untuk membersamai kita. Dan kita harus ingat, bukan anak yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta secara rajin kepada Allah mengetuk pintu langit supaya kita diberikan anak oleh Allah. Lah, makna ini harus kita hadirkan dulu supaya kita mampu kembali memberikan arti nikmat besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Banyak orang yang terkadang begini, Bu. Dia berkata, saya belum dapat mobil ini, saya belum dapat rumah itu, saya belum dapat rumah di komplek itu. Lalu merasa saya belum dapat rezeki. Padahal dia lupa, kamu dan anakmu aja sudah rezeki luar biasa.
Kamu dan anakmu sehat itu sudah rezeki yang luar biasa. Tapi terkadang kita suka lupa. Rezeki itu hanya kita lihat dari perspektif yang sempit. Rekening yang bertambah, merek mobil yang tambah keren dan tambah mahal gitu, yang sering kita banggakan dan kita pamerkan gitu. Tapi kita lupa kesehatan kita, anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang sudah belajar berdoa, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu sebenarnya sudah merupakan karunia rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang harus kita pahami sebagai sebuah perenungan. Karena sebelum kita memasuki tema, kita harus merenung dulu betapa berharganya anak kita di dalam teras kehidupan yang Allah berikan kepada kita.